Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Istighfara. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan cara budidaya tanaman singkong. Tata cara budidaya. Yang pertama ada pembibitan. Persyaratan bibit. Dalam budidaya singkong, salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah pemilihan bibit yang tepat. Bibit yang baik untuk menanam singkong atau ketela pohon harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Berasal dari induk yang cukup tua. Contohnya, induk yang berusia 10 hingga 12 bulan. Yang kedua, induk harus dengan pertumbuhan yang normal dan sehat serta seragam. Yang ketiga, batangnya telah berkayu dan berdiameter kurang lebih 2,5 cm dan tegak lurus. Yang keempat, belum tumbuh tunas-tunas baru. Yang kedua, penyiapan bibit. Penyiapan bibit singkong meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bibit berupa stik batang. Yang kedua, pilih batang bagian bawah hingga tengah pada bagian yang di stik. Yang ketiga, setelah stik terpilih, kemudian diikat. Setiap ikatan berjumlah antara 25 hingga 30 batang. Yang keempat, semua ikatan diangkut ke lokasi penanaman. Yang ketiga, pengolahan media tanam. Pertama, ada persiapan. Kegiatan yang perlu dilakukan sebelum pengolahan lahan adalah 1. Pengukuran pH tanah dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus, pH meter, dan cairan pH tester. Yang kedua, penganalisaan jenis tanah pada contoh atau sampel tanah yang akan ditanami untuk mengetahui ketersediaan unsur hara, kandungan bahan organik. Yang ketiga, penetapan jadwal tanam berkaitan erat dengan saat panen. Hal ini perlu diperhatikan dengan asumsi waktu tanam bersamaan dengan tanaman lainnya atau tumpang sari, sehingga sekaligus dapat memproduksi beberapa variasi tanaman yang sejenis. Yang keempat, luas area penanaman disesuaikan dengan modal dan kebutuhan setiap petani. Pengaturan volume produksi penting untuk diperhitungkan karena berkaitan erat dengan perkiraan harga pada saat panen dan pasar. Yang kelima, luas area penanaman disesuaikan dengan modal dari kebutuhan setiap petani. Pengaturan volume produksi penting untuk diperhitungkan karena berkaitan erat dengan perkiraan harga pada saat panen dan pasar. Apabila pada saat panen nantinya harga akan dianjlok karena di daerah serta penanaman terjadi panen raya, maka volume produksi diatur seminimal mungkin. Selanjutnya ada pembukaan dan pembersihan lahan. Pembukaan lahan pada intinya merupakan pembersihan lahan dari segala macam gulma atau tumbuhan pengganggu dan akar-akar penanaman sebelumnya. Tujuan dari pembersihan lahan yaitu untuk memudahkan pekarangan tanah berkembang dan menghilangkan tumbuhan inang bagi hama dan penyakit yang mungkin ada. Jika sebelumnya pembajakan dilakukan dengan hewan ternak seperti kerbau dan sapi, kini penggunaan traktor menjadi pilihan yang paling efisien dan efektif. Pencangkulan dilakukan pada sisi yang sulit dijangkau pada tanah tegalan yang areanya relatif lebih sempit oleh alat bajak dan alat garu sampai tanah siap untuk ditanami. Selanjutnya, pembentukan bedengan. Bedengan dibuat pada saat lahan sudah 70% dari tahap penyelesaian. Bedengan dilakukan untuk memudahkan penanaman sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Pembentukan bedengan atau larikan ditujukan untuk memudahkan dalam pemeliharaan tanaman, seperti pembersihan tanaman liar maupun sehatnya pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada pengepuran. Untuk menaikkan pH tanah, terutama pada lahan yang bersifat sangat masam atau tanah gembur, perlu dilakukan pengepuran. Jenis kapur yang digunakan adalah kapur atau kapton, Ca
CaCO3. Dosis yang biasa digunakan untuk pengapuran adalah 1-2,5 ton per hektar. Pengapuran diberikan pada waktu pembajakan atau pada saat pembentukan bedengan kasar bersamaan dengan pemberian pupuk kandang. Yang selanjutnya ada teknik penanaman. Pertama, penentuan pola tanaman. Pola tanaman harus memperhatikan musim dan curah hujan. Pada lahan tegalan atau kering, waktu tanam yang paling baik adalah awal musim hujan atau setelah penanaman padi. Jarak tanaman yang umum digunakan pada pola monokultur ada beberapa alternatif, yaitu 100 x 100 cm, 100 x 60 cm, atau 100 x 40 cm. Bila pola tanaman dengan sistem tumpang sari bisa dengan jarak tanam 150 dikali 100 cm atau 300 x 150 cm. Cara penanaman. Dalam budidaya singkong, cara penanaman dilakukan dengan meruncingkan ujung bawah stik singkong, kemudian tanamkan sedalam 5-10 cm atau kurang lebih sepertiga bagian stik tertimbun tanah. Bila tanahnya keras atau berat dan berair atau lembab, stik ditanam dangkal saja. Selanjutnya ada pemeliharaan tanam. Yang pertama ada penyulaman. Untuk bibit yang mati atau abnormal, segera dilakukan penyulaman, yakni dengan cara mencabut dan diganti dengan bibit yang baru atau cadangan. Bibit atau tanaman muda yang mati harus diganti atau disulam. Pada umumnya petani maupun pengusaha mengganti tanaman yang mati dengan sisa bibit yang ada. Bibit sulaman yang baik seharusnya juga merupakan tanaman yang sehat dan tepat waktu untuk ditanam. Penyulaman dilakukan pada pagi hari atau sore hari saat cuaca tidak terlalu panas. Waktu penyulaman adalah minggu pertama dan minggu kedua setelah penanaman. Saat penyulaman yang melewati minggu ketiga setelah penanaman mengakibatkan perbedaan pertumbuhan yang mencolok antara tanaman pertama dan tanaman sulam. Selanjutnya ada penyiangan. Penyiangan bertujuan untuk membuang semua jenis rumput atau tanaman liar atau pengganggu, yaitu gulma yang hidup di sekitar tanaman. Dalam satu musim, penanaman minimal dilakukan 2 kali penyiangan. Selanjutnya ada pembubunan. Cara pembubunan dilakukan dengan menggemburkan tanah di sekitar tanaman dan setelah itu dibuat seperti guludan. Waktu pembubunan dapat bersamaan dengan waktu penyiangan. Hal ini dapat menghemat biaya. Apabila tanah sekitar tanaman singkong pohon terkikis karena hujan atau terkena air siraman, sehingga perlu dilakukan pembubunan atau ditutup dengan tanah agar tidak kelihatan. Selanjutnya ada perampalan atau pemangkasan. Pada tanaman singkong pohon perlu dilakukan pemangkasan atau pembuangan tunas karena minimal setiap pohon harus mempunyai cabang 2 atau 3 cabang. Selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan sistem pemupukan berimbang antara NPK dengan dosis urea sama dengan 133 kurang 200 kg. TSP sama dengan 60 sampai 100 kg dan KCI 120 sampai 200 kg. Pupuk tersebut diberikan pada saat tanam dengan dosis NPK N dibagi P dibagi K atau sama dengan 1/3 dibagi 1 dibagi 1/3 atau pemupukan dasar. Dan pada saat tanaman berumur 2 sampai 3 bulan, yaitu sisanya dengan dosis N bagi P bagi K sama dengan 2/3 dibagi 0 dibagi 2/3. Selanjutnya ada pengairan dan penyiraman. Kondisi lahan singkong pohon dari awal tanam sampai umur kurang lebih 4 hingga 5 bulan hendaknya selalu dalam keadaan lembab, tidak terlalu becek.
Pada tanah yang kering, perlu dilakukan penyiraman dan pengairan dari sumber air yang terdekat. Pengairan dilakukan pada saat musim kering dengan cara menyiram langsung, akan tetapi cara ini dapat merusak tanah. Sistem yang baik digunakan adalah sistem genangan sehingga air dapat sampai ke daerah perakaran secara resapan. Pengairan dengan sistem genangan dapat dilakukan 2 minggu sekali dan untuk seterusnya diberikan berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, waktu penyemprotan pestisida. Jenis dan dosis pestisida disesuaikan dengan jenis penyakitnya. Penyemprotan pestisida paling baik dilakukan pada pagi hari setelah embun hilang atau pada sore hari. Dosis pestisida disesuaikan dengan serangan hama dan penyakit. Baca dengan baik penggunaan dosis pada label merek obat yang digunakan. Apabila hama dan penyakit menyerang dengan ganas, maka dosis pestisida harus lebih. Akan tetapi penggunaannya harus hati-hati karena serangga yang menguntungkan dapat ikut mati. Sekian penjelasan saya tentang cara budidaya tanaman singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.